OTT itu bupati yang saya tahu beritanya itu aja. Saya baru jadi berita. Ya kita lihat aja perkembangan nanti. Ya kalau memang ada silahkan aja proses saja. Selama kita nggak tahu. Kita tidak akan melindungi, tidak akan kita proses kalau memang ada sepanjang ada. Ya, kita juga percayakan kita proses. Nggak ada kan kita proses nantinya. Berarti di Banten dipastikan etik dan pidananya berjalan ya Pak? Bisa jalan semua, baik etik maupun pidananya. Pak, kalau lihat kondisi kan kejaksaan lagi tingkat kepercayaan publiknya tinggi nih. Tapi kalau lihat proses dua penangkapan ini kan berdekatan, kayaknya seolah mungkin ada latar belakang sesuatu. Ya latar belakang memang perbuatan dia aja yang nakal, tercela. Pokoknya kalau udah berulang kali, baik melalui JUM maupun hubungan kerja sudah dinasehatin untuk jangan berbuat tercela, betul-betul dijaga. Tapi kan kita bukan artinya menyerah, artinya di sinilah kan 15.000 jaksa nih ke Indonesia. Kita berusaha menjaganya, waskatnya harus ini. Ya ada satu, bukan saya pembenaran, tetapi itu yang harus waskat semakin tajam di atas baik itu Kajati, Kajari maupun Satker masing-masing. Ke depan seperti apa penanganan untuk diwaspadai. Dan saya juga meminta kepada masyarakat, jikalau ada oknum-oknum jaksa atau pegawai yang terindikasi melakukan perbuatan tercela, laporkan ke kami. Kami akan segera tindak lanjuti. Pak, soal sprindik apa betul Pak? Kejagung lebih dulu mengeluarkan sprindik OTT sehingga ditarik kemari dari KPK. Kita tanggal 17 sudah melakukan sprindik. Untuk penangkapan Sprinhan juga terhadap 2 orang itu kan makanya, dan 2 jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita ya. KPK kan hanya OTT hanya 1 jaksa dan 2 swasta. Kita sudah duluan menetapkan tersangka terhadap 2. Kemarin tambah yang dari KPK diserahkan sudah. Yang prinsipnya kita sinergi dengan KPK. Izin Pak, penegasan berarti pada tanggal 17 itu Kejagung sudah menahan 2 oknum jaksa. Sudah memeriksa dan langsung menahan tersangka, dan menetapkan tersangka dan langsung menahan. Pertanggal 17 Desember. Yang inisial mana kan Pak? 2-nya? Yang HMK dan RP. Kenapa keduluan KPK yang menginformasikan? Ya kebetulan orangnya kan, ya kita sih terbuka. Kan gini, proses penyidikan itu ada sifatnya masih terbuka, ada masih tertutup. Lah kemudian duluan ya silakan saja, nggak ada masalah kok. Toh akhirnya juga ke kita dan duluan. Kan kita tidak masalah. Saya juga mantan dari sana juga. Kita komunikasi baik kok. Terkait OTT-nya apakah itu diinformasikan oleh 2 orang yang sudah ditangkap ini atau dari penyidik Kejagung, dari internal Kejagung sendiri ya? Yang mana? Ada informasi dari KPK sendiri ya? Memberitahu kalau ada oknum jasa di OTT. Terkait OTT-nya. Sebelumnya kan OTT kita menangani berbarengan, kemudian ternyata perkembangan kita mencari 1 orang ini kemana, yang lainnya ternyata ada di KPK. Itu infonya dari KPK atau dari 2 orang yang sudah ditangkap ini Pak? Kalau 1 jaksa ini di OTT oleh KPK? Kita mendapat dari informasi bahwa KPK menangani kan ketika bahwa ada OTT, kita komunikasi, ternyata memang ada oknum kita dan hal yang sama. Berarti setelah itu melakukan koordinasi dengan KPK ya Pak? Iya, berkoordinasi kita. Oke. Bapak, kenapa sih nggak dibiarkan aja ke KPK Pak untuk penyidikannya? Karena kita penyidikan duluan. KPK yang sama aja. Kita juga apa bedanya ditangani nama sini sama sana? Beda dong, kan ada oknum jaksanya. Ada oknum jaksa. Konflik. Percayakan, nanti Anda perhatikan proses penyidikan dan persidangannya. Kita terbuka, kita tidak akan tutup-tutupi. Banyak beberapa jaksa kita tangani terbuka dan terbukti. Proses berjalan. Begitupun untuk update-nya nanti ke depan kita tanyakan ya Pak? Tanyakan ke kita semua. Kita terbuka, transparan. Kekhawatiran soal konflik of interest itu. Waktu yang akan membuktikan. Oke? Berarti pidananya juga ya Pak, nggak cuma etiknya, terus juga di. Pidananya akan, kan sudah penyidikan sudah ditetapkan tersangka, udah jelas pidana. Etik mah sambil berjalan aja. Hah? Nanti saya kirim foto-fotonya. Videonya. Ya. Videonya juga Pak. Videonya ada kita kirim ya. Dokumentasinya Pak? Seluruh dokumen. penanganannya di mana Pak? Hah? Yang 3 orang jaksa ini Di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung di sini. Sama swasta juga di sana? Ya? Swasta juga di sana? Sama-sama. Kan beda-beda kamar, beda sel. 5-5-nya. Untuk percepatan. Bapak, sudah bertemu
Ya copot sudah, lepas. Tadi Udah Bapak diberhentikan. menyebutkan pecat sementara itu gimana sih Pak? Diberhentikan sementara itu nanti sampai punya kekuatan hukum yang tetap. Jadi, hah? Untuk ketiganya. Jadi ketika diberhentikan dari jabatan diberhentikan, otomatis juga gaji-gajinya semua dihentikan. Nanti setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, plek baru. Takutnya kita kan, hah? Semenjak hari ini kalau tetapkan tersangka hari ini baru. Iya, karena kan tetapkan tersangka tahan hari ini baru. Berarti udah pecat sementara statusnya sekarang? Iya, sudah. Itu diputuskan dalam sidang etik? Enggak, langsung aja secara otomatis. Sementara kan kalau sementara itu nanti. Nanti dari etik sambil berjalan. Oke. Yang jelas ketika ada pidana didahulukan. Status perkembangan kasus pajak sudah sejauh mana? Perkembangan kasus pajak. Perkembang masih dalam tahap di apa? Apakah penyidikan? Coba nanti saya cek dulu ya. Kalau pemeriksaan saksi sekarang sudah pajak. Masih berjalan. Saya belum dapat. Update-nya Bapak? Nadim masih di Bantar terakhir. Di rumah sakit di daerah Jakarta. Sakit apa sih Pak? Hah? Sakit apa? Sakit kalau nggak salah infeksi apa ya? Di dalam, usus dalam apa gitulah di daerah. Ada infeksi. Karena apa aja? Kan saya sudah bilang, saya belum bisa berkomentar, saya belum tidak tahu, belum ada rilis resmi seperti apa. Monggo silahkan, ya. Sebelumnya Kejaksaan pernah meriksa Wakil Wali Kota Subang Agustina Pak dalam kasus perampokan, namanya di sini. Ada nggak di BAP? Di BAP nanti. Kalau lihat aja persidangan, kalau ada nanti saya cek. Ya udah nanti. Kalau sudah ada di BAP pasti kan sudah. Nggak akan kita tutupi. Berarti ada pemeriksaannya berarti? Ya kalau di BAP ada dong. Penegasan Pak. Ya. Pak, kondisi Nadim sendiri Pak, ini kan Masih di Bantar. Perdana kemarin minta bahwa minggu depan untuk dihadirkan Pak. Tapi apakah mungkin nanti untuk minggu depan dihadirkan karena mengingat kondisinya masih dirawat. Kondisi update-nya terakhir gimana sih? Kesehatan sendiri. Yang bersangkutan pasca operasi masih butuh perawatan di rumah sakit. Sementara berdasarkan rekam ini keterangan dari dokter yang menangani. Kita tunggu aja mudah-mudahan dia berjalan. Oke? Apalagi aku ini kurang Kalau tidur. ada info yang bekasi Pak, langsung aja Pak. Hah? Bekasi. Apanya? Sama yang Yang jaksa. Ada beredar di media Ya, juga kita- soalnya jaksanya Kita tunggu aja seperti apa. Saya tahu John Bekasi itu kan OTT Bupati. ya, tapi Saya tahu di kalau media. terlibat, terus kejari Terlihat terlibat atau tidaknya saya tidak paham. Nanti kan ada keterangan resmi seperti apa kalau memang itu ada ya. Iya Pak, yang pas gajah Pak yang Bekasi kan emang udah di KPK juga. Iya, udah di KPK, Pak. Sejauh belum dapat informasi Pak, apapun. berarti Ya kan belum ada. Jangan lama-lama kayak begini Pak. Lama gimana? Kelamaan. Ya, ya kan nggak tahu. Ketanya ke KPK. KPK yang nangani. Aku gimana memberikan statement kalau tidak tahu seperti apa duduk perkara. Nanti salah. Nanti kalian protes sama saya. berarti yang Pak, berarti yang Kalsel untuk yang Kalsel Pak, berarti untuk kasus yang di Kalsel Kejagung belum bikin sprindik juga. Belum tahu. Berarti perkara Belum ada. ditangani KPK. Belum ada info. Kita tunggu aja rilis dari sana. Pasti kan tidak ada intervensi ya Pak kita aja. Nggak ada. Terserah. Nggak ada intervensi. itu video penangkapan. Ya? Video Yo. penangkapannya Pak. Hah? Video penangkapan. Ya, ya. Sosok Oke. jaksanya. Ada nanti. Siap. Bapak berarti jaksa di KPK udah pecat sementara juga Pak. Hah? Jaksa yang Jaksa di KPK kenapa dipecat? Apa salahnya dia? Udah dia. Enggak, jaksa di KPK kenapa dipecat? Salahnya apa? maksudnya yang Ditangkap OTT Pak. Oh iya. Pak. Ditangkap. Oh, yang diserahkan oleh KPK. Iya, betul, Pak. Otomatis. Otomatis. Kirain jaksa KPK dipecat. Maaf Pak, salah. Maksudnya tahu kan Pak. Hah? Enggak lah. Oke deh. Enggak, soalnya lagi apa? Lagi linglung. Kan lu capek begadang gitu. Pak, makasih banyak Pak. Izin update-nya Pak yang selain Pak. Pak, update yang Satgas PKH gimana Pak ya terkait sumur Pak? Gelondongan kayu. Gelondongan kayu nanti ya kemarin enggak, nanti hari apa ya? Kemarin tuh rencana hari Jumat ini. Tapi karena ada kegiatan yang lebih penting, mungkin nanti minggu depan deh. Ya, minggu depan mungkin Selasa kali ya. Resmi. Penetapan tersangka. Lihat aja nanti. Tapi udah mengantongi teridentifikasi pelakunya nggak Pak? Oh, nanti lihat aja Selasa seperti apa. Minggu depan mungkin ada berita. Ya. Jam berapa Selasa Pak? Ya nggak tahu nanti. Kalau nggak sini Selasa gitu aja. Nanti dikabarin ya. Pak, kalau yang di Gunung Selamat Pak, kan ada juga tuh yang
Bang. Iya, saya lihat sih di itu ya di medsos ya, tapi kan saya nggak tahu itu. Satgas PKH juga nangani di sana. Nggak tahu nanti belum kayaknya, tapi udah kita info sih, tapi nggak tahu. Tapi yang jelas kita belum dapat info update-nya seperti apa. Pasti ditindaklanjutin Pak kalau berkaitan dengan kerusakan kawasan ini. Ya kalau memang sudah ada kerusakan hutan, apalagi masih pada memang situ tanpa izin, ya pasti tidak lanjuti lah. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak salah apa ya katanya? Ya, udah selesai. Kasus Daskrimti. Inisial Inisialnya RZ. Daskrim. Bukan. Jati Banten. Daskrimti. RZ. Yang kedua MKH. Kasipidum dikejari 3 raksa. HMK. MKH lagi. HMK. Ondang sih nanya ulang. Satu laginya RP Volvo. Gue orang Sunda jadi ngomong susah ngomong Volvo. RP. Kayaknya jaksa penuntut umumnya kayaknya. Saya nggak. Di Kejati juga. Swastanya DF pengacara. DF apa Panta DV. Ondang dan begitu banget. Lagi Pak. Panta. Yang satu lagi MS. MS itu perempuan. Enggak. Bukan. Kalau yang WNI. dakwanya tadi 2 itu yang WNI. Itu perkara pidum. Inisialnya Ini MS ini penterjemah. Alih bahasa itu penerjemah. penerjemah. Itu yang diserahkan oleh KPK ya. Kalau yang satu korbannya berarti yang Kalau yang saya cerita perkara utamanya, perkara pidumnya, pelapornya warga negara Korea, tersangkanya juga warga negara Korea, salah satunya, satu lagi warga negara Indonesia. Untung apa? Nggak ada lilinya apa-apa lah. Opo ya. Pak, itu boleh dong di-share, boleh nggak Pak? Nanti saya share Boleh ya. biar nggak salah tulis nama aja Pak. Oke. Benar nggak Pak? Yang WNI TA dan yang Korsel CL. Ntar di foto aja ini aman. Iya Pak, boleh kan Pak? Apa? Nanti kita ini. Tuh, Pak, berarti DF DS bilangnya. Delta Fanta. Fanta benar. Terus. Hah? Nah ini. Terdakwa 1 TA warga negara Indonesia, terdakwa CL warga negara Korea. Dan IL. Bapak penyuapnya itu penasihat hukum kan? Ya, kan gini. Ya, jadi sebetulnya pemerasan. Kita ini kan pasal 12E ya, Undang-Undang Tipikor. Pemerasan. Oke? Uang 940 juta itu dari siapa aja itu diambil? Yang kemarin diserahkan dari KPK bilangnya dari siapa Pak? KPK bilangnya dari siapa aja itu uang? Nanti lagi di dalamnya. Dan jelas sudah disita ya, sudah diambil dari KPK. Dan info itu ini dari siapa, segini dari siapa? Yang diperas itu siapa Pak? Dari source bersumberkan dari terdakwa 1 ITA warga negara Indonesia dan terdakwa 2 ECL warga negara Korea. Terdakwa 1 ITA dan terdakwa 2 CL. Uang itu ya diperoleh dari situ. Pokoknya diurai dari IL sama CL. Oke? Pak, di dakwaan Juristan nggak terima tuh perannya nggak mana Pak? Kan si Juristek masih dalam proses. Kan nanti kita tunggu aja nanti ya. Nanti akan lihat segala pemeriksaan saksi akan muncul lagi ya. Peran-perannya yang bersangkutan, makanya datang pas persidangan datang aja ikutin. Ya udah tuh. Ya kalau udah paling depan kan bisa mengkonstruksikan kan situ. Tanya pula udah tahu akhirnya. Ya teh? Naon. Apa tuh? Yang soal Bekasi ini loh Pak, terus pengamanan di Kejaksaan Negeri Bekasi
Kabupaten Bekasinya itu diperketat. Nah ini respons dari Kejagung, mungkin klarifikasi atau Bapak klaimnya seperti apa, kan ini lagi OTT. Aku nggak tahu, aku belum tahu. Iya, maksudnya mungkin apakah memang kalau dia memang terlibat itu malah diperketat gitu, seperti apa? Selama ini kalau diperketat apa-apa dicurigai, diperketat, jaga kantor kan harus ketat, wajar lah. Karena ada pergerakan dari Udah mereka. biasa itu. Kalau di sini kan terus nggak ada apa-apa, aku tetap ketat kan di sini. Ya toh? Pakai Anoa lagi itu 3. Nanti gue kirim itu panser gitu ya. Enggak. Udah ketat ya. Oke.